Ini adalah tugas yang kami jalankan dengan sepenuh hati. Direktorat Bea dan Cukai di Indonesia akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di media sosial. Pasalnya terdapat banyak keluhan mengenai alur masuknya barang yang dianggap bertele-tele. Bahkan beberapa orang mengaku mendapatkan biaya tambahan yang tidak masuk akal. Bea cukai yang sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara ini menjadi salah satu sumber keuangan yang cukup menguntungkan sejak dulu. Apalagi wilayah Nusantara menjadi salah satu pusat perdagangan dunia yang cukup ramai kala itu. Perkembangan bea cukai di Indonesia memang sudah bisa kita telisik sejak masa-masa kerajaan di Nusantara. Terdapat beberapa tempat yang biasanya menjadi pusat dari penarikan bea cukai. Salah satunya adalah pelabuhan. Mengutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia 2008. Bagi kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang bahan-bahan ekspor dan impor. Di sini arus impor dan ekspor dapat diawasi dan dikenakan bea sepenuhnya. Menurut sejumlah laporan dari Belanda yang pernah melakukan kunjungan ke kerajaan-kerajaan di Nusantara, pada periode abad 15 sampai 17, terdapat tolhuis yang merupakan tempat para petugas melakukan pungutan cukai dari orang-orang yang masuk dan keluar dari kerajaan. Beberapa wilayah yang kala itu tempat para petugas yang memungut bea cukai yaitu di wilayah Banten dan Palembang. Pada bidang kepabean atau bea dan cukai masa penjajahan Belanda, terdapat beberapa kebijakan. Seperti pada masa VOC, petugas pabean yang melakukan pungutan disebut dengan tolenar. Mereka bertugas di wilayah tapal batas negara atau pantai untuk memungut bea dan cukai terhadap barang-barang yang masuk dan keluar. Setelah era kekuasaan VOC runtuh dan resmi digantikan oleh Belanda, aturan yang mengatur terkait masuk dan keluarnya barang diatur dalam Indis Tarif Wet 1910 nomor 79. Perubahan aturan tersebut mulai dilakukan sejak tahun 1865 hingga 1931. Mengutip dari buku Kepabeanan Imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional 2023, bahwa untuk mengatur keluar masuknya barang di Hindia Belanda terdapat lembaga khusus yang menanganinya. Lembaga tersebut bernama The Distrend in Foreign, Uitvoerensen en Assinzen, IUNA, artinya sebagai Dinas Bea Impor dan Cukai. Sejak berdirinya lembaga yang bertugas untuk mengurusi bea cukai di Hindia Belanda inilah, istilah bea dan cukai mulai muncul di Indonesia. Bea sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dan cukai berasal dari bahasa India. Istilah ini yang kemudian dipakai di Indonesia hingga sekarang. Pungutan cukai pertama pada masa penjajahan Belanda dilakukan terhadap minyak tanah berdasarkan Ordonatifan 27 Desember 1886, nomor 249. Mengutip dari situs beacukai.go.id, pasca kemerdekaan Indonesia, produk hukum Belanda beserta pelaksanaannya masih berlaku hingga tahun 1995. Meskipun pasca kemerdekaan Indonesia menerapkan produk hukum masa pendudukan Belanda, namun ada beberapa aturan diskriminatif yang dihilangkan.